Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, saudara-saudara. Karena apa? Salah satu penyebabnya karena posisi Indonesia secara geografis, yang mana Indonesia terletak antara dua samudera besar, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Saat ini banyak peristiwa terjadinya banjir, saudara. Banjir merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Khususnya saat ini di Provinsi Riau, yang mana saat ini Riau terjadinya banjir yang merajalela di semua kabupaten dan kotanya. Oleh karena itu, pentingnya mitigasi bencana guna meminimalisir resiko bencana ini, saudara-saudara. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Arisnanda bersama rekan saya Arif Syaputra, Zahra Gita Ananda, Siti Aisyah, Willy Witriani, dan Rizka Amelia akan menjelaskan bagaimana faktor penyebab terjadinya banjir dan penanganannya, khususnya di Provinsi Riau. Apa itu banjir? Nah, banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah. Banjir ini merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi rendah sehingga cekung. Banjir dibagi menjadi 5, yaitu banjir bandang, banjir air, banjir lumpur, banjir air laut pasang, dan banjir ciluang. Beberapa literatur menyebutkan banjir disebabkan oleh curah hujan, tanah longsor, kualitas saluran air, topografi, dan kualitas daerah saluran air atau DAS. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyumbang tragedi banjir di tanah air adalah perilaku budaya masyarakat yang kurang kondusif, yang tercermin dari aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan seni serta aktivitas berlalu lintas baik di jalan raya maupun di jalur air, yang semuanya itu terkait dengan masalah pentingnya pendidikan lingkungan hidup. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Dan yang kedua, peristiwa alam seperti curah hujan, sangat tinggi kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup, kedangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan aluran sungai, dan sebagainya. Peristiwa banjir di Provinsi Riau. Pada tanggal 22 April 2021, terjadi banjir setinggi kurang lebih 2 meter yang mengepung kawasan perumahan di Jalan Cengkeh dan Jalan Kesadaran, Kelurahan Tangkerang, Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Menurut Lurah Tangkerang, Labuai, Katwadi, banjir tersebut mulai masuk ke pemukiman warga setelah curah hujan yang tinggi sejak dini hari. Selanjutnya terdapat juga banjir di Kabupaten Kampar yang mulai surut. Ini seiring dengan menurunnya elevasi air di Waduk PLTA Koto Panjang, di mana pihak pengelola waduk melakukan 2 kali penyempitan pintu spillway sepanjang hari. Sementara itu, banjir di Kabupaten Pelalawan meluas. Permukiman warga di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan Dusun Muarosako, Kelurahan Langgam terendam, yang membuat akses jalan darat terputus. Bentuk mitigasi bencana banjir di Provinsi Riau. Sebagai bentuk upaya penanggulangan bencana yang terjadi di nasional, maka dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengarah penanggulangan bencana. Selama melaksanakan penanggulangan bencana, BNPB dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD yang ada di setiap provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD tingkat kabupaten. Saat ini, Provinsi Riau menjadi provinsi yang rawan terhadap bencana banjir. Manajemen bencana banjir yang dilaksanakan BPD Provinsi Riau saat sebelum terjadinya bencana berupa kegiatan sosialisasi dan patroli. Sebelum terjadinya bencana,
BPD Riau melalui bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melaksanakan sosialisasi dengan turun ke kecamatan dan desa yang wilayahnya sering terdampak bencana. Sosialisasi yang dilakukan mengenai mitigasi bencana dan biasanya sosialisasi tersebut dilakukan dalam 2 kali dalam sebulan. Selain itu, BPD Riau turun langsung menyebarkan pamflet atau mengenai kebencanaan kepada masyarakat sekitar kawasan terdapat potensi bencana banjir, serta melakukan siar radio baik melalui radio komunikasi atau repeater maupun radio pemerintah daerah. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama dan pemerintah. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab agar kebijakan pemerintah terlaksana dan terimplementasikan. Untuk usaha pelestarian lingkungan hidup ini bisa kita laksanakan dari kita setiap individu, yakni tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon secara liar, dan serta kita menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Maka dari itu, kalau bukan kita, siapa lagi?